Baiklah, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa kita sebelum belajar. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Kemudian Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir? Sepertinya tidak, Bu. Sepertinya hadir semua. Baik, kita mulai saja pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar mengenai besaran satuan dan alat ukur. Di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami yang berkaitan dengan besaran satuan dan alat ukur, dan yang kedua, dapat memahami cara menggunakan alat ukur dan mengetahui tingkat ketelitian alat ukur. Nah, coba kalian amati apa yang sedang dilakukan orang yang tertera pada gambar di sini. Mengukur tinggi badan, Bu. Yang dilakukan orang ini ada mengukur tinggi, ada yang mengukur berat badan, dan ada yang mengukur suhu. Ya, benar. Mereka sedang mengukur. Lalu, apa itu pengukuran? Siapa yang tahu? Pengukuran adalah penentuan satuan ukur. Menurut saya. Ya, untuk lebih tepatnya, pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Dan setiap materi, zat, dan fenomena yang terjadi di alam itu dapat diukur. Dan segala sesuatu yang dapat diukur itu memiliki satuan. Nah, di sini Ibu telah menggarisbawahi untuk kata besaran dan satuan. Apa itu besaran dan satuan? Ada yang tahu? Kalau besaran itu seperti panjang, besar, berat gitu. Kalau satuannya itu satuan panjang itu meter, satuan berat itu kilogram, dan lain sebagainya. Ya, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan nilai atau angka. Sedangkan satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Nah, untuk besaran itu, yang pertama ada besaran pokok. Nah, tabel ini kalian bisa lihat. Di sini untuk besaran ada panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Dan ini adalah satuan dasarnya. Di sini bisa kalian lihat, dan ini simbol dari satuan dasarnya, dan ini dimensinya. Kemudian yang kedua itu ada besaran turunan. Untuk besaran turunan itu banyak, dan di sini Ibu tulis beberapa, di mana di sini ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, usaha, daya, gaya, dan daya. Nah, untuk jenis-jenis alat ukur di sini bisa kita lihat ada meteran kelos, ada penggaris, mikrometer, dan juga jangka sorong. Nah, sekarang Ibu akan membagikan tugas sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan minggu lalu, di mana tugasnya adalah kalian membuat rangkuman mengenai ukur jangka sorong dan mikrometer skrup
Di mana poin-poin yang harus kalian rangkum ini adalah pengertian dari alat-alat ukurnya, bagian-bagian dari alat ukur, dan juga cara membacanya. Untuk selanjutnya, hasilnya itu nanti akan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas yang Ibu berikan minggu lalu dengan judul atau dengan materi alat ukur panjang, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lisdayanti, nomor absen PMM 2100222, kelas Pendidikan Fisika, mata pelajaran pembelajaran mikro, SMA Negeri 7 Suka-Suka. Baik, sebelumnya untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama yaitu dapat membedakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Yang kedua, dapat menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Kemudian yang ketiga yaitu dapat menentukan hasil pengukuran dari jangka sorong dan mikrometer skrup. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang jangka sorong terlebih dahulu. Jangka sorong adalah alat ukur yang mampu mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dalam suatu objek dengan tingkat akurasi dan presisi yang sangat baik, kurang lebih 0,05 mm. Alat ini dipakai secara luas pada berbagai bidang industri engineering atau teknik, mulai dari proses desain atau perancangan, manufaktur atau pembuatan, hingga pengecekan akhir produk. Alat ini dipakai luas karena memiliki tingkat akurasi dan presisi yang cukup tinggi, mudah digunakan, mudah dibawa-bawa, dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Karena alasan inilah, jangka sorong lebih disukai insinyur atau engineer dibandingkan alat ukur konvensional seperti penggaris. Kemudian untuk bagian-bagian jangka sorong, seperti ini untuk gambarnya. Untuk penjelasan bagian-bagiannya, yang pertama yaitu skala baca yang tercetak pada badan alat ini, sama seperti skala baca atau angka-angka di penggaris yang dapat diatur berdasarkan letak rahang jangka sorong. Kemudian terdapat dua pasang rahang, yakni sepasang rahang luar atau rahang bawah untuk mengukur jarak sebagai pengukur utama, dan sepasang rahang dalam, letaknya pada rahang atas. Ini untuk mengukur diameter dalam. Contohnya mengukur diameter dalam pada cincin. Kedua pasang rahang tersebut dapat digerakkan untuk pengukuran. Jarak antar rahang untuk kedua pasang rahang tersebut dapat dibaca dengan cara yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat tangkai ukur kedalaman yang pergerakannya diatur dengan cara menggerakkan rahang. Karena ketiga bagian-bagian jangka sorong tersebut saling bergerak bersamaan, maka ketiga fungsi tersebut pengukurannya dibaca atau dihitung dengan cara yang sama. Untuk gambarnya seperti ini. Kurang terlihat. Nah, ini untuk rahang yang bagian dalam. Ini skala utamanya. Ini tangkai ukur kedalaman, skala nonius, dan rahang luar. Kemudian cara membaca jangka sorong, yang pertama untuk membaca skala utama, lihat pada gambar ini. Ya, untuk pembacaannya pada gambar di atas tadi menunjukkan 21 mm atau 2,1 cm garis merah merupakan angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier persis di sebelah kanannya. Oh maaf, yang gambar tadi diperbesar dalam ini, diperbesar gambarnya seperti ini. Nah, untuk pembacaannya angka yang paling dekat dengan garis 0 pada skala vernier persis di sebelah kanannya, jadi skala utama yang terukur pada 21 mm atau 2,1 cm. Kemudian membaca skala vernier pada gambar ini
terdapat satu garis skala utama yang tepat bertemu dengan satu garis pada skala vernier. Pada gambar di atas, garis lurus tersebut merupakan angka 3 pada skala vernier. Jadi skala vernier yang terukur adalah 0,3 mm atau 0,03 cm. Seperti ini. Untuk mendapatkan nilai pengukuran akhir, tambahkan kedua nilai pengukuran di atas sehingga hasil pengukuran di atas sebesar 21 mm tambah 0,3 mm sama dengan 21,3 mm atau 2,13 cm. Jadi yang untuk pengukurannya itu skala utama ditambahkan dengan skala vernier. Skala utamanya itu yang 2, 3, 4 ini, kemudian skala yang vernier itu yang di bawah ini. Dicari garis yang selurus dengan atasnya itu untuk mengukur yang skala verniernya. Nah, ini garis yang selurus dengan atasnya itu garis yang ini. Maka yang tanda merah ini 2,1 ditambah yang bagian bawah 1, 2, 3. Ada 3 garis, makanya 0,03 atau 0,3 mm. Untuk contoh soal jangka sorong dapat dilihat pada layar. Contoh yang pertama yaitu tentukan hasil pengukuran pada gambar di atas dalam satuan cm. Seperti ini gambarnya. Nah, untuk solusi penyelesaiannya, yang pertama yaitu membaca skala utamanya. Skala utamanya ini yang terlihat adalah 10 cm. Persis berseberangan dengan angka 0 pada skala vernier di sebelah kanannya, angka 10. Kemudian pembacaan skala vernier atau skala nonlinearnya dicari garis yang selurus dengan garis atas dan garis bawah terletak pada angka 2 ini, makanya diperoleh hasil 0,02 cm. Jadi pengukuran pada gambar di atas adalah skala utama ditambah dengan skala nonlinear 10 cm ditambah 0,02 cm, hasilnya 10,02 cm. Benar. Ini juga salah satu contoh soal untuk jangka sorong. Untuk mengetahui hasil pengukurannya sama seperti contoh yang pertama. Kemudian materi yang kedua yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat pengukuran yang terdiri dari skrup terkalibrasi dan memiliki tingkat kepresisian 0,01 mm atau 10 pangkat negatif 10 pangkat min 5 meter. Alat ini ditemukan pertama kali oleh William Gascoigne pada abad ke-17 karena dibutuhkan alat yang lebih presisi dari jangka sorong. Penggunaan pertamanya adalah untuk mengukur jarak sudut antar bintang-bintang dan ukuran benda-benda luar angkasa dari teleskop. Meskipun mengandung kata mikro, alat ini tidak tepat digunakan untuk menghitung benda dengan skala mikrometer. Kata mikro pada alat ini diambil dari bahasa Yunani, mikros yang berarti kecil, bukan skala mikro yang berarti 10 pangkat min 6. Kemudian untuk bagian-bagian mikrometer skrup itu terlihat pada gambar di layar. Yang pertama, poros tetap atau anvil. Bagian ini, bagian poros yang tidak bergerak, objek yang ingin diukur ditempelkan. Untuk penggunaannya, objek yang ingin diukur ditempelkan di bagian ini dan bagian poros geser didekatkan untuk menjepit objek tersebut. Kemudian poros geser atau spindle yang bagian ini belakang. Poros bergerak berbentuk komponen silinder yang digerakkan oleh timbel ini. Pengunci atau lock nut bagian yang dapat digunakan untuk mengunci pergerakan poros geser. Ini. Kemudian sleeve, bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat ditulisnya skala pengukuran.
terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Ini skala utama, kemudian yang ini skala nonius. Masih bagian-bagian pada mikrometer sekrup. Yang keenam ada timbel. Timbel itu bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Yang bagian ini. Kemudian ratchet, bagian yang dapat membantu menggerakkan poros geser dengan gerakan lebih perlahan dibandingkan menggerakkan timbel. Yang bagian belakang ini. Kemudian rangka atau frame, komponen berbentuk C yang menyatukan poros tetap dan komponen-komponen lain mikrometer sekrup. Rangka mikrometer sekrup dibuat tebal agar kokoh dan mampu menjaga objek pengukuran tidak bergerak, bergeser, atau berubah bentuk. Yang ini. Kemudian, cara menggunakan mikrometer sekrup. Objek yang ingin diukur diletakkan menempel dengan bagian poros tetap. Kemudian setelah itu bagian timbel diputar hingga objek terjepit oleh poros tetap dan poros geser. Bagian ratchet dapat diputar untuk menghasilkan perhitungan yang lebih presisi dengan menggerakkan poros geser secara perlahan. Kemudian setelah yakin bahwa objek benar-benar terjepit di antara kedua poros, hasil pengukuran dapat dibaca di skala utama dan skala nonius. Seperti ini untuk cara membaca mikrometer sekrupnya. Pada contoh pengukuran di atas, cara membaca mikrometer sekrup tersebut adalah untuk skala utamanya yang ini dapat dilihat bahwa posisi timbel telah melewati angka 5. Ini garis angka 5 di bagian atas, dan pada bagian bawah garis horizontal telah melewati 1 strip 0,5 mm. Artinya pada bagian ini didapat hasil pengukuran 5 tambah 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Pengukuran juga dapat dilakukan dengan prinsip bahwa setiap satu strip menandakan jarak 0,5 mm. Dikarenakan terlewati 5 strip di atas garis horizontal dan 6 strip di bawah garis horizontal, maka total jarak adalah 5 tambah 6 kali 0,5 mm sama dengan 5,5 mm. Jadi terdapat dua cara untuk mengukur mikrometer sekrup. Kemudian pada bagian kedua terlihat garis horizontal di skala utama berhimpit dengan angka 28 di skala nonius. Artinya pada skala nonius didapatkan tambahan panjang 0,28 mm. Maka hasil pengukuran mikrometer sekrup pada contoh ini adalah 5,5 ditambah 0,28 sama dengan 5,78 mm. Hasil ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Seperti ini, yang skala utamanya 5, kemudian garis yang di bawah ini lebih satu strip dihitungnya 0,5, jadi 5 yang utama ditambah 0,5 yang di bawah, jadi 5,5 ditambah yang skala noniusnya ini 0,28, hasilnya 5,78 mm. Fungsi mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup pada umumnya digunakan untuk mengukur diameter ketebalan suatu benda yang ukurannya kecil. Seperti dijelaskan sebelumnya, alat ini memiliki kepresisian 10 kali lipat dari jangka sorong sehingga dapat mengukur benda yang lebih kecil, tepatnya pada ketelitian 0,01 mm. Kemudian, penggunaan alat ini untuk mengukur panjang benda kurang umum digunakan. Mengukur panjang benda kurang umum digunakan karena umumnya panjang benda masih dapat diukur dengan baik di tingkat kepresisian 1 mm dan 0,1 mm, di mana masing-masing tingkat kepresisian dimiliki oleh penggaris dan jangka sorong. Untuk soal mikrometer sekrup, contoh yang pertama yaitu jika pada suatu pengukuran didapatkan gambar skala utama dan skala nonius sebagai berikut, berapa panjang dari benda yang diukur? Seperti panjangnya seperti yang terlihat pada gambar. Solusinya yaitu dibaca skala utamanya ada 4 mm yang terlihat di sini, skala utama, kemudian skala noniusnya 0,30
mm yang ini, sehingga diperoleh hasil pengukuran skala utama ditambah skala non-ius yaitu 4 tambah 0,3 sama dengan 4,30 mm. Contoh kedua, sama pembacaannya dengan contoh yang pertama, dengan menambahkan skala utama dengan skala non-ius, maka diperoleh hasil pengukuran untuk mikrometer scope. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Bu. Mohon maaf apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi yang cukup baik. Untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan untuk kelompok yang telah presentasi? Tidak secara spesifik, namun saya pikir PowerPoint yang telah ditampilkan oleh kelompok 1 sangat menarik dan juga informatif, sehingga dapat saya tangkap penyampaian yang disampaikan oleh kelompok 1 mengenai alat ukur mikrometer scope. Baik, jadi itu ya tanggapan dari kelompok lain. Kemudian di sini Ibu akan memberi kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Di mana kesimpulannya adalah pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran standar. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai atau angka. Kemudian satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur. Dan yang terakhir, setiap alat ukur itu memiliki cara membaca ukurannya yang berbeda-beda, juga tingkat ketelitiannya yang berbeda-beda. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini, dan untuk materi pertemuan selanjutnya adalah mengenai besaran vektor dan besaran skalar. Silakan untuk Ananda semua cari referensi mengenai materi besaran vektor skalar dan kalian catat di dalam buku catatan masing-masing. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa selesai belajar kita. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ada baiknya kita menutup kembali pembelajaran kita dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya.